Halo Ibu dan teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai prinsip 11 dan 12, yaitu analisis waktu nyata untuk pencegahan polusi dan desain kimia yang lebih aman. Analisis waktu nyata, real-time analysis, berfokus pada memantau proses kimia secara langsung dan real-time untuk mencegah polusi. Dalam industri bioenergi, salah satu tantangan adalah menjaga proses fermentasi tetap optimal agar tidak menghasilkan limbah yang berlebih. Salah satu contoh nyata adalah produksi bioetanol dari biomasa lignoselulosa seperti jerami dan ampas tebu. Proses ini terdiri dari beberapa tahap. Yang pertama yaitu pretreatment untuk menguraikan struktur lignoselulosa. Yang kedua, hidrolisis enzimatik untuk menghasilkan gula sederhana. Dan yang ketiga, fermentasi gula menjadi etanol oleh mikroorganisme seperti Saccharomyces cerevisiae. Namun, proses ini sangat sensitif terhadap perubahan suhu, pH, kadar gula, dan secara nyata. Persamaan reaksi yang terjadi yang pertama yaitu pretreatment dan hidrolisis enzimatik. Reaksi pertama adalah tahap pretreatment dan hidrolisis enzimatik, di mana biomasa lignoselulosa yang mengandung selulosa C6H10O5N dipecah menjadi glukosa atau dengan rumus kimia C6H12O6 menggunakan air atau dengan rumus kimianya H2O dan enzim selulosa. Berikut persamaan reaksi yang terjadi. Nah, proses ini sangat penting karena glukosa adalah bahan utama untuk fermentasi etanol. Persamaan reaksi yang kedua yaitu fermentasi glukosa menjadi etanol. Setelah diperoleh glukosa, tahap berikutnya adalah fermentasi alkohol, di mana glukosa difermentasi oleh ragi atau yang biasa dikenal dengan yeast, seperti Saccharomyces cerevisiae menjadi etanol dengan rumus kimianya C2H5OH dan karbon dioksidanya atau dengan rumus kimia CO2. Berikut persamaan reaksi yang terjadi. Oke, persamaan reaksi yang ketiga yaitu produk samping akibat fermentasi yang tidak optimal. Jika kondisi fermentasi tidak optimal, misalnya kekurangan oksigen, suhu tidak sesuai, atau kontaminasi mikroorganisme lain, maka bisa terbentuk produk samping yang tidak diinginkan. Seperti yang pertama, yaitu asam asetat atau cuka. Etanol bisa teroksidasi oleh bakteri Acetobacter menjadi asam asetat atau air. Reaksi yang terjadi. Produk samping yang kedua, yaitu asam laktat. Glukosa bisa difermentasi oleh bakteri Lactobacillus menjadi asam laktat. Berikut persamaan reaksi yang terjadi. Nah, berikut teman-teman, bagaimana cara menghilangkan biokatalis atau mikroorganisme berupa Acetobacter dan Lactobacillus secara reaksi. Teman-teman perlu diketahui bahwa secara kimia kedua biokatalis ini tidak muncul sebagai bagian dari reaksi. Yang pertama jika tidak hadir dalam medium fermentasi, dan yang kedua itu tidak aktif karena kondisi tidak sesuai seperti pH, suhu, atau tidak ada oksigen untuk Acetobacter sendiri. Maka untuk menghilangkan, pastikan yang pertama kondisi hanya mendukung ragi atau Saccharomyces cerevisiae. Yang kedua anaerob atau tanpa oksigen, agar dapat mencegah reaksi oksidasi oleh Acetobacter. Yang kedua adalah pH lebih rendah, yaitu pH di angka 4 sampai dengan 4,5 agar untuk menghambat Lactobacillus sendiri. Yang ketiga yaitu sterilisasi. Adanya sterilisasi ini untuk mencegah kontaminasi sejak awal. Terima kasih. Adapun solusi dari prinsip 11 yaitu penyesuaian otomatis suhu, pH, dan pemberian bahan berdasarkan pemantauan real time agar proses bisa langsung diperbaiki jika terjadi gangguan. Yang kedua yaitu mengurangi penggunaan bahan kimia tambahan karena proses fermentasi sudah terjaga dalam kondisi optimal. Yang ketiga, mencegah pembentukan limbah berbahaya seperti asam yang dapat menurunkan kualitas bioetanol dan mencemari lingkungan. Teman-teman, sekarang kita akan memasuki prinsip ke-12 yaitu desain kimia yang lebih aman. Berikut contoh. Prinsip 12 adalah desain kimia yang lebih aman. Suatu pendekatan dalam pengembangan produk dan proses kimia untuk mengurangi risiko bahaya bagi manusia dan lingkungan. Dengan memilih bahan-bahan non-toksik dan teknologi aman, desain ini dapat menciptakan produk yang ramah lingkungan dan sehat. Nah,
Ledakan ini terjadi saat proses pembuatan bahan tambahan bensin yaitu MCMT yang menggunakan reaktor batch yang bertekanan tinggi. Nah, reaksi eksotermik yang tidak terkendali ini menyebabkan reaksi yang tidak terkendali karena panas berlebih. Nah, pendinginan reaktor yang gagal berfungsi menyebabkan suhu naik drastis dan tidak lama reaktor pun meledak dan isinya pun terbakar. Ikut solusi dari prinsip 12 yaitu desain aman, pendinginan redundan, kontrol reaksi, pelatihan K3, audit dan perawatan, simulasi proses, dan yang terakhir ada kepatuhan regulasi. Prinsip ke-11 dan ke-12 kimia hijau menekankan pencegahan polusi dan keselamatan lewat teknologi efisien. Pemantauan real time dan desain toksik penting agar proses aman, efisien, dan ramah lingkungan. Seperti pada kasus yang telah kami jelaskan, ada bioetanol dan ledakan pabrik T2. Sekian dari kelompok 1, terima kasih.